Pak Sakara merupakan seorang tokoh pejuang legendaris yang berasal dari Pulau Madura. Ia terkenal karena perjuangannya melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-19, di mana ia juga dikenal sebagai seorang ahli bela diri yang memerangi pemerintahan Belanda di perkebunan tebu daerah Bangil. Namun, perjuangan Pak Sakara akhirnya berakhir ketika ia ditangkap setelah dikhianati oleh salah satu rekannya sendiri. Setelah meninggal, Pak Sakara dimakamkan di wilayah Bekaca, Kelurahan Kolosari, daerah paling selatan di Kota Bangil. Kisah Pak Sakara sebagai jagoan asli Madura sangat populer di Jawa Timur hingga saat ini. Sakara, atau Sagiman namanya, berasal dari keluarga ningrat kelas mas yang taat beragama Islam dan bekerja sebagai mandor tabu di perkebunan tebu milik pabrik gula kancil Mas Bangil, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai mandor yang baik hati dan memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya, sehingga dijuluki Sakara. Selain itu, Sakara juga merupakan seorang pejuang anti penjajahan. Nama asli Sakara adalah Sagiman. Sakara sendiri berasal dari Madura dan kemudian menetap di wilayah Bangil, Jawa Timur. Ia memiliki 2 istri, yakni Dinten dan Marwena, serta menghidupi keponakannya yang bernama Brodin. Namun, kehidupan nyamannya sebagai mandor terganggu ketika ia dituduh sebagai pembunuh dan menjadi buronan kompeni Belanda setelah melawan kepemimpinan Belanda pada masa itu. Pada suatu waktu, setelah musim panen, pabrik gula membutuhkan lebih banyak lahan untuk menanam tebu. Oleh karena itu, orang Belanda yang ambisius ingin membeli lahan perkebunan sebanyak-banyaknya dengan harga semurah mungkin. Agar bisa mencapai tujuannya, mereka menggunakan cara-cara licik dan meminta Carik Rembang untuk menyediakan lahan baru untuk perusahaan dalam waktu singkat dan dengan biaya yang murah. Tanpa pikir panjang, Carik Rembang bersedia untuk memenuhi permintaan tersebut dengan janji mendapat imbalan harta dan kekayaan. Namun, dalam usahanya untuk mengumpulkan lahan tersebut, Carik Rembang tidak segan-segan menggunakan tindakan kekerasan terhadap rakyat untuk memperoleh tanah bagi perusahaan. Secara keseluruhan, tindakan yang dilakukan oleh Carik Rembang dan orang Belanda tersebut jelas tidak etis dan merugikan para petani yang menjadi korban dari tindakan kekerasan dan penyelewengan hak atas tanah mereka. Sakara selalu membela rakyat yang sering mengalami ketidakadilan dari Carik Rembang. Namun, Carik Rembang melaporkan perilaku Sakara kepada pemimpin perusahaan yang kemudian marah dan mengutus wakilnya Markus untuk membunuhnya. Markus kemudian menantang Sakara di perkebunan saat para pekerja sedang istirahat. Dan akhirnya, Sakara membunuh Markus dan pengawalnya. Hal ini membuat Sakara menjadi buronan polisi pemerintah Hindia Belanda. Suatu hari, ketika Sakara berkunjung ke rumah ibunya, ia dikeroyok oleh Carik Rembang dan polisi Belanda. Karena ibunya diancam akan dibunuh, Sakara akhirnya menyerah dan dimasukkan ke penjara di Bangil. Siksaan demi siksaan dilakukan polisi Belanda kepada Sakara setiap hari. Selama di penjara, Sakara selalu merindukan keluarganya di rumah. Namun Sakara berjiwa besar. Sementara Sakara ada di penjara, perlawanan pun tetap dimulai. Carik Rembang dibunuh dan dilanjutkan dengan menghabisi para petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Bahkan kepala polisi Bangil pun ditebas tangannya dengan celurit senjata khas yang digunakan Sakara. Dengan cara yang licik, polisi Belanda mendatangi teman seperguruan Sakara yang bernama Aziz untuk mencari kelemahan Sakara. Dengan iming-iming akan diberi imbalan kekayaan oleh pemerintah Belanda di Bangil. Aziz menjebak Sakara dengan licik. Akhirnya Sakara pun terjebak dan dilumpuhkan ilmunya dengan memukulkan janur kuning ke badannya. Lagi-lagi Belanda berhasil menangkap kembali Sakara, yang kemudian diadili oleh pemerintah Belanda di Bangil dan diputuskan Sakara untuk dihukum gantung. Sakara gugur digantung di penjara Bangil dan ia dimakamkan di Bekaca, kelurahan daerah paling selatan Kota Bangil, Pasuruan,
Jawa Timur. Nah, seperti itulah kisah perjuangan Pak Sakera di masa lalu. Ternyata, banyak pahlawan di Indonesia yang perjuangannya tidak terdokumentasikan dengan baik dan belum diakui secara nasional. Salah satunya adalah Sakera, seorang pejuang yang gigih melawan penjajahan Belanda di daerahnya sendiri. Meskipun jasanya besar, namanya belum dikenal oleh banyak orang karena termasuk dalam kategori pahlawan lokal. Sepertinya butuh upaya lebih untuk mempromosikan nama dan perjuangan Sakera agar dikenal oleh masyarakat luas. Namun, sebagai warga negara Indonesia, kita bisa memberikan penghormatan kepada pahlawan-pahlawan seperti Sakera dengan mengenang jasa-jasanya dan menjaga warisan mereka. Dengan cara ini, kita juga dapat menghargai perjuangan para pahlawan dan menginspirasi generasi muda untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda setelah menyaksikan dan memahami kisah Pak Sakera ini? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih Anda telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.